Kok stop sih? Sebentar nih, Jai baru masuk nih, Jai. Bentar ya. Jai, kamu baru masuk Assalamualaikum nih. Ibu. Salam. Maaf Bu, Oke, dari tadi saya wifi-nya ngelek-ngelek Bu. Maaf ya Bu. oke, siap, siap. Oke, nih, ulang ya. Atom itu kan seperti yang kemarin saya jelaskan, dia nempel-nempel ya. Kenapa bisa dia nempel? Karena ya, karena ada ikatan antar atomnya nih. Ceritanya tuh ada ikatan antar atom. Tapi ketika kamu kasih beban, mau geser kek, mau tarik kek, mau tekuk kek, ketika kamu kasih beban, maka dia akan bergeser. Putus nih. Ini semua putus. Tuh, putus semua. Tapi ya terjadi ikatan antar atomnya tetangga yang baru. Ibaratnya atom, oh udah pindah rumah nih, gitu kan. Ya udah, jadi nggak terlalu deket nih, putus nih sama tetangga yang lama. Tapi dia menjalin ikatan baru sama tetangga yang baru. Itu atom tuh, gitu ya. Nah, itu PR-nya, itu telan dulu, ya. Itu basicnya. Nah, sekarang kita baru masuk ke dislokasi, ya, alias cacat dua dimensi. Cacat dua dimensi yang kemarin belum kita pelajari. Apa itu dislokasi? Dislokasi adalah cacat garis, ya, di mana terjadi ketidaksejajaran atom. Kita lihat di sini, ya. Kalau ini loh, apa namanya? Ini ini digambarkan dua dimensi nih. Kenapa? Karena kita memang cacatnya satu renteng. Ya, kalau yang minggu kemarin gambarin atomnya cuma gini nih satu dimensi. Salah, ini tiga dimensi ya. Kemarin kita gambarin atomnya cuma gini dua dimensi. Kenapa? Karena eh, satu titik doang yang cacat. Tapi sekarang kita bahas gambarnya 3D nih. Kenapa? Karena yang cacat satu renteng, gitu ya. Nih, dislokasi. Harusnya kan, harusnya idealnya di sini ada satu renteng atom ke dalam, satu renteng atom ke dalam, satu renteng atom ke dalam tuh. Idealnya. Tapi karena ada cacat dislokasi, jadi ini tuh nggak ada tuh. Bener-bener satu baris, baris pertama, baris baris satu kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga itu nggak ada, ya. Nah, satu line ini yang nggak ada disebut dislokasi. Ya kan kalau misalnya eh, cacat apa ya namanya ya? Cacat titik ya, ini kan paling semuanya ada ya, tapi ada satu atom aja yang hilang gitu, vacancy. Ada satu atom aja yang tergantikan gitu. Nah, itu vacancy. Tapi kalau dislokasi itu benar-benar satu garis tuh. Satu garis udah gitu berbagai kolom gitu ya. Jadi satu renteng, kalian lihat lihat nggak nih? Jadi tuh ini masuk ke dalam semuanya nggak ada tuh. Semuanya nggak ada. Itu namanya cacat dislokasi. Ya, jadi atom tuh banyak yang hilang sebetulnya. Ya, atom itu banyak yang hilang. Gitu ya. Ini adalah dislokasi, cacat garis di mana terjadi ketidaksejajaran atom. Dislokasi sebetulnya dibagi tiga. Ada dislokasi sisi atau bahasa Inggrisnya edge dislocation. Yang kedua ada dislokasi ulir atau screw dislocation. Yang ketiga ada dislokasi campuran atau mixed dislocation. Gitu ya. Ini dislokasi. Nah, lihat sini nih. Ini tapi
gambarnya dua dimensi ya. Nih kalian lihat di sini. Ya semuanya ya, ini satu arah, satu arah, satu arah ya. Di sini satu arah, di sini satu arah, di sini satu arah. Ini lihat sini nih. Ini satu arah. Tiba-tiba ada satu daerah ini yang nyelip tuh. Tapi ini 3D ya harusnya ya. Jadi sampai belakang itu dia nggak ada. Kalian kelihatan nggak nih cacatnya? Yang ini kan nggak Kelihatan. ada. Ya, ini kan nggak ada ya. Nah ini dislokasi tuh. Ya, jadi sebetulnya atom itu banyak banget yang hilang. Ya, dan kalau kalian tanya, mungkin nggak satu material ini cacat semuanya aja? Wah, sangat mungkin sekali. Bahkan kemungkinan besar iya. Ya, kemungkinan besar dalam satu material cacat titik ada, cacat dislokasi ada, cacat dimensi cacat area ada semua dalam satu material, bahkan banyak. Gitu ya. Bahkan yang namanya batas butir, hampir semua material itu, semua material itu ada batas butir. Semua material pasti ada batas butir, kecuali kalian sengaja untuk tidak membuat batas butir. Biasanya untuk turbine blade. Biasanya untuk turbine blade itu nggak pakai batas butir biasanya. Ya itu emang kalian bikin tidak pakai batas butir. Tapi secara umum semua material itu pasti ada batas butirnya. Gitu ya. Secara umum material pasti ada batas butirnya. Secara umum material pasti ada cacat titiknya. Secara umum material pasti ada dislokasinya. Ya, jadi semuanya cacatnya itu ada di dalam satu material. Gitu ya. Nah, lihat sini ini sebetulnya kalian nggak terlalu penting namanya burger vector ya, nggak masalah. Kalau misalnya untuk D3, saya hanya ingin memperlihatkan bahwa ini cacat dislokasi. Nah, sekarang kita lihat nih, cacat dislokasi lagi nih. Misal, start di sini nih ya, start di sini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke kanan 7, ke kiri ke bawah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke bawah 7. Ya, kalau ke kanan 7, ke bawah 7, berarti ke kiri 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lihat di sini. Ternyata garis startnya itu nggak sama dengan garis finish. Berarti ada cacat di situ. Ya, garis finish ke garis start disebut Burgers vectors. Sekarang kita lihat perfect crystal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya, ini 7, ini 7. Sekarang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas. Finish sama startnya beda. Berarti dia perfect kristal. At least dari 7 renteng atom. Itu perfect kristalnya. Ya, ternyata kalau kalian hitung di bagian lain, dia tidak seragam. Tidak 7 kali 7, enggak. Kenapa? Karena ada dislokasi di sini tuh. Ada satu renteng material, satu renteng atom yang hilang. Kok ada slip line? Apa sih slip line? Slip line ini adalah bidangnya pergerakan dislokasi. Ternyata ya, dislokasi itu bergerak. Jadi dislokasi ini bergerak. Ya, dalam atom material dislokasi ini bergerak. Kalau kalian mau analogi, sebetulnya ada dislokasi yang makro, yang sangat bisa
yang kalian perhatikan, yaitu gempa bumi. Ya, gempa bumi itu waktu zaman kalian kecil ya, kalian belum mungkin masih setahun 2 tahun kali ya. Dulu ada tsunami di Aceh, ada pergerakan dislokasi di dalam tanah, ya kan? Setelah itu ke Padang, setelah itu ke Pangandaran, gitu ya. Kok bisa? Karena mereka satu line. Itu adalah dislokasi. Ya, material pun seperti itu di dalam tubuh material. Ya, jadi ada cacat nih satu di sini nih. Tapi dia akan bergerak sampai ke titik kestabilan. Akan selalu bergerak sampai dia berada di titik kestabilan. Gitu ya. Jadi geraknya satu line, nih satu bidang. Gerak, gerak, gerak satu bidang. Nanti dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kita lihat sini ya. Itu telan dulu. Ya. Nah, lihat sini nih. Nah, ini kan satu line hilang tuh. Ini satu line hilang. Ini Ibrahim baru datang nih. Bentar. Ibrahim. Iya, Bu. Oke. Kalau datangnya satu-satu saya masih apa? Oke, save ya, saya save. Nah, ini namanya dislokasi ya, satu renteng banget nih hilang nih. Nah, ini yang saya bilang dislokasi itu bergerak. Kalian lihat yang sebelah kiri. Ada satu renteng atom di sini yang hilang. Atomnya berarti 3 renteng nih ya, 1, 2, 3. Tapi satu garis. Ini penggambarannya 3 kolom, tapi satu baris hilang. Ya, nih, tadinya di sini misal. Terus dia bergerak. Tuh lihat tuh, ada di sini. Terus dia akan terus bergerak kayak ulet. Gerak itu bergerak kayak ulet tuh, pelan-pelan. Kayak ulet. Itu pergerakan dislokasi. Itu pergerakan dislokasi. Seperti gempa bumi ya. Gempa bumi itu kan dislocation. Dislokasi pada tanah. Ya, pada lempeng bumi. Gitu ya. Selama dia bergerak, itu harus di satu bidang yang sama. Satu garis yang sama. Bidang ya. Bidang kan terdiri dari banyak garis ya. Itu. Jadi dia akan bergerak pada bidang yang sama ya, alias slip plane namanya. Slip plane. Bidang tempat dislokasi bergerak. Ya, bidang tempat dislokasi bergerak itu slip plane. Kenapa disebut bidang? Nih, karena emang dia satu bidang di sini tuh. Ya, bidang tempat dislokasi bergerak namanya slip plane. Gitu ya. Jadi dia akan bergerak di bidang itu aja. Satu dislokasi bergerak di bidang yang sama. Tapi dislokasi itu banyak dalam satu material. Gitu ya. Satu jenis dislokasi bergerak di bidang yang sama, namanya slip plane. Nah, oh iya, yang ini namanya dislokasi sisi ya, edge dislocation. Kalau yang ini namanya dislokasi screw. Nah, ini dislokasi screw itu kayak terpelintir, namanya juga screw ya, dia terpelintir. Tuh lihat nih. Idealnya gimana? Idealnya kan dia nggak ada pelintiran di sini kan? Idealnya kotak aja semua. Tapi karena ada screw dislocation, dia terpelintir tuh. Ya, lihat nih. Idealnya kan di sini nggak ada. Semuanya sama. Tapi karena terpelintir, jadi disebut screw dislocation.
Ya, sekarang saya kasih unjuk nih contohnya nih. Nah, lihat di sini. Kalau ini namanya dislokasi sisi, edge dislocation. Lihat nih kaktusnya. Kaktus pun dia juga ada dislokasi. Tuh. Ini namanya edge dislocation. Dislokasi sisi. Jagung, lihat ini jagung tuh. Ini itu nggak ada temennya tuh. Ini dislokasi sisi. Ini kalian lihat gak nih tuh? Ini adalah dislokasi screw. Kasih, nih. Ini temboknya mengalami screw dislocation tuh. Dia kepelintir. Ini dislokasi sisi. Dislokasi sisi itu. Itu ya, coba saya tanya dulu deh. Alvio, Ya, Alvio, Bu. dislokasi apa sih dislokasi? Dislokasi apa? Ntar, Bu. Eh, cacat garis ya, Bu? Iya, cacat garis ya, cacat garis. Sekarang saya mau tanya, ini kalau yang ini namanya apa nih, Al? Dislokasi bukan? Warna merah. Bukan, Bu. Apa namanya? Titik ya, Bu, itu ya? Iya, cacat titik ya, vacancy. Oke, oke. Dislokasi itu bergerak apa enggak, Al? Saya tanya yang lain dah, Laras dah, Laras. Laras, Iya, Bu. dislokasi itu bergerak atau tidak? Iya, Bu, bergerak. Nah, dislokasi bergeraknya ngasal enggak? Enggak. Ya, dia bergeraknya di mana? Eh, arah eh, Namanya apa? Slip lane. slip lane. Iya, Ya, Bu. ya, satu bidang, satu arah. Oke, sekarang saya mau tanya ini. Dika. Iya Bu, saya Bu. Dika, dislokasi dibagi berapa sih dislokasi sebetulnya? Bagi tiga Bu. Hmm, apa aja? Dislokasi sisi, dislokasi ulir, sama dislokasi apa nih? Terus Bu? Campuran. Oke. Nah, sekarang Ignas. Iya, Bu. Ignas, bisa dengar? Iya, Ini kenapa semuanya izin ke toilet sih? Yang kaktus itu dislokasi apa? dislokasi sisi. Oke. Sisi. Kalau yang ini, yang apa namanya? Jagung? Itu sisi juga. Ya, benar. Kalau yang ini nih, tembok? Screw. Iya, sip. Oke, ini siapa lagi nih? Ini kenapa semua pada toilet sih? Oke ya. Nah, oke.
Ayo cepetan buruan ke toiletnya nih, ada yang penting nih untuk mekanisme penguatan material yang justru nanti akan kalian buat UAS nih. Oke. Nah, karakteristik dislokasi ya. Jadi ketika kalian memberikan beban kepada material ya, ketika kalian memberikan beban kepada material, maka akan ada dislokasi yang bergerak. Nah, ada dislokasinya ini, energi tersimpan dalam internal. Nah, ini dislokasi. Dislokasi itu ada energinya. Semua cacat sih, semua cacat itu ada energinya. Jadi semakin banyak cacatnya, energinya makin banyak. Ibaratnya gini deh. Apa ya? Misal nih, kalian kepentok nih biru-biru gitu misalnya, kepentok biru-biru. Nah, di situ kan berarti kalian akan merasakan suatu adanya energi dalam tubuh kalian yang aduh sakit banget gitu ya. Nah, sama dislokasi juga kayak gitu. Ya, ada energi di dalam yang terkumpul ketika kalian ada dislokasi, ada cacat. Ketika ada cacat, ada energi yang tersimpan di situ. Ya, makanya sebetulnya nggak boleh banyak-banyak cacatnya. Kalau kebanyakan energinya kebanyakan di dalam tubuh material, energi internal, maka ketika kalian pukul sedikit itu material bisa pecah, bisa patah. Gini deh ibaratnya ya, kalian yang biasa aja, yang nggak ada lebam-lebamnya, maka ketika dipukul kalian nggak akan terlalu kesakitan. Karena tidak ada energi di dalam tubuh kalian. Nggak ada energi internal. Tapi ketika kalian ada energi internal, misalnya lebam-lebam, dipukul kalian akan lebih kesakitan. Ya, akan lebih cepat tumbang. Ya, orang yang sama, ketika pas dia nggak lebam-lebam, sama pas ketika dia lebam, ketika dipukul akan lebih cepat tumbang ketika yang lebam-lebam. Material juga gitu. Dengan material yang sama, ketika di dalamnya banyak energi, ya, maka akan lebih cepat patah. Misal gini, ini material sama ya. Kalau kita bandingin kan harus apple to apple ya. Ini material A, material B sama persis. Ya, mereka mampu kuatnya menyerap energi 50. Ini juga 50 misalnya. Tapi karena ada cacat, mau cacat titik kayak garis kayak ya di dalamnya, maka udah ada energi 40 di sini. Kalau ini cacatnya dikit yang B, cuma ada 10. Maka ketika dia dikasih energi, ketika dia ditumbuk, ketika dia ditarik, ya, yang akan lebih cepat patah yang mana? Yang A. Kenapa? Sisa energi cuma 10. Udah kebanyakan energi di dalam, udah kebanyakan cacat di dalam. Jadi sisa energinya cuma 10. Yang B, sisa energinya masih 40. Ya, bagus nggak, Miss? Bagus nggak, Bu? Bagus sebetulnya. Dislokasi itu bagus sebetulnya, tapi ya jangan banyak-banyak. Ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Ya, gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke mekanisme penguatan material. Oke, yang kemarin kan saya sudah bilang ya, tidak ada material yang sempurna. Pasti ada cacatnya. Tapi ternyata ketidaksempurnaan itu, imperfection itu bisa memperkuat suatu material. Ya kan? Ibaratnya nih, gombal-gombalnya nih ya kan. Kan kita nggak mungkin nih sama gitu kan ya sama teman-teman kita gitu kan. Atau sama pacar kita atau sama suami lah kalau saya gitu kan. Nah, cuma perbedaan itu yang akan membuat kita saling melengkapi gitu misalnya. Ya kan? Gitu, tuh gombalnya. Atau gini nih, kalau analoginya yang lain, gitu kan? eh kita punya suatu kekurangan gitu misalnya apa. Tetapi treatment dari luar itu akan membuat kita menjadi lebih kuat. Kalau misalnya hidup kita perfect aja, kalau hidup kita perfect aja ya kita gitu-gitu aja. Ya, tapi karena kita punya kekurangan gitu ketika dikasih ujian gitu misalnya ya. Nah, jadi kita akan lebih kuat tuh.
Ya, sama material juga kayak gitu. Material pasti ada cacat nggak? Ya pasti. Semua material pasti ada cacat. Nah, hari ini kita akan belajar gimana cara cacatnya itu kita treatment supaya materialnya kuat. Itu kita lihat saya ya. Oke, sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya ya, saya mau ngasih lihat kalian ini dulu. Mekanisme penguatan material adalah hubungan antara pergerakan dislokasi dan sifat mekanis logam. Ini saya bold. Pergerakan dislokasi dan sifat mekanis logam. Oke, telan dulu nih ya. Saya berusaha banget menjelaskan biar kalian nangkep. Nih. Jadi, ya, kita sepakat kalau dislokasi itu bergerak, ya kan? Dan pergerakan dislokasi itulah yang akan menentukan logam kita menjadi keras atau logam kita menjadi lunak. Ya, jadi nanti ketika saya tanya, kalian harus bilang pergerakan dislokasi, bukan dislokasinya doang. Ya, karena ambigu kalau dislokasinya doang. Jadi mekanisme penguatan dan pelunakan material itu hubungannya sama pergerakan dislokasi. Kalau dislokasinya bergerak, maka material itu menjadi lunak. Kalau pergerakan dislokasinya itu terhambat, maka material kita menjadi kuat atau keras. Jadi intinya, kalau kalian ingin memperkuat suatu material, pergerakan dislokasinya kita hambat. Gitu ya, nih. Prinsip seluruh penguatan material adalah menghambat pergerakan dislokasi. Itu kita ini telan dulu ya. Telan dulu nih. Untuk memperkuat suatu material, yang harus kita lakukan apa? Hambat pergerakan dislokasinya. Maka material akan menjadi lebih kuat. Gitu ya. Kemampuan logam untuk berubah bentuk secara plastis tergantung pada kemampuan dislokasi untuk bergerak tuh. Ya, jadi dislokasi itu pasti bergerak. Dislokasi pasti bergerak. Ya, kalau pergerakan dislokasinya lancar, maka materialnya lunak. Tapi kalau pergerakan dislokasinya kita hambat, maka material tersebut menjadi keras. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita hambat pergerakan dislokasinya. Saya ulang ya, saya ulang. Untuk meningkatkan kekuatan material, maka kita harus hambat pergerakan dislokasi dengan berbagai macam cara. Pokoknya hambat pergerakan dislokasinya. Kalau pergerakan dislokasinya itu tidak dihambat, materialnya jadi lunak. Bentar saya minum dulu ya. Itu. Ya. Nah, ini adalah cara penguatan material yang pertama, yaitu reduksi ukuran butir. Penguatan material yang pertama adalah reduksi atau pengurangan ukuran butir. Tuh, butir sendiri aja, grain sendiri aja itu sudah merupakan cacat. Grain sendiri aja nih butir nih tuh. Ini butir nih tuh. Ini satu butir, satu butir, satu butir, satu butir tuh. Butir sendiri aja cacat. Kemarin butir apa? Area gabungan atom-atom yang memiliki orientasi yang sama, itu butir. Ya, gabungan atom-atom yang memiliki orientasi sama itu satu butir. Sekarang kita lihat.
kok bisa reduksi ukuran butir itu meningkatkan kekuatan material? Ya, kita balik lagi ke definisi butir dulu. Apa itu butir? Butir itu adalah kelompok atom yang memiliki orientasi sama ya, itu butir. Dan batas antara butir sama butir namanya batas butir atau bahasa Inggrisnya grain boundary. Gitu ya, grain boundary. Terus hubungannya apa sama peningkatan material? Maaf, peningkatan kekuatan material. Di sini saya berusaha menjelaskan pelan-pelan dan kalian dapetin logikanya ya. Kalau kalian dapetin logikanya, ngapalinnya gampang. Oke, sekarang logikanya, gimana caranya kita kecilin ukuran butir, terus kok bisa kuat materialnya? Sekarang gini, ya. Kalau kita kecilin ukuran butir, maka batas butirnya makin banyak atau makin dikit? Saya tanya siapa ya? Daniel. Hadir, Bu. Daniel, logikanya nih ya. Ya, Kalau butirnya kita kecilin, maka batas butirnya makin banyak atau makin dikit? makin banyak, Bu. Makin banyak. Oke, dapat logikanya yang lain juga ya. Sekarang gini. Ya, dislokasi bergerak ternyata di butir. Dislokasi itu nih kita anggap satu butir ya. Ini yang kita anggap satu butir. Ini satu butir lain. Jadi, dislokasi ini bergerak nih. Bergerak mentok di batas butir di dislokasi itu. Oh, ada dislokasi lagi di daerah sini nih. Gerak mentok di batas butir. Ada dislokasi lagi gerak di sini. Mentok di batas butir. Itu dislokasi ternyata. Ternyata dislokasi bergerak mentoknya di mana? Batas butir. Berarti logikanya di batas butir itu akan banyak dislokasi yang terhambat. Ya, berarti di batas butir ini nih akan ada banyak energi karena dislokasi semua terhambat di batas butir. Tuh, energi banyak di sini nih. Kalau kalian uji kekerasan batas butir itu lebih tinggi dibandingkan kekerasan di butirnya. Kenapa? Karena oke dislokasi jika gerak mentok batas butir. Gerak mentok batas butir. Jadi ingat dislokasi itu cacat, ada energi di situ. Jadi dalam batas butir itu energinya tinggi banget. Ya kan? Semakin banyak butir, makin banyak dislokasi yang terhambat. Pergerakan dislokasi yang terhambat. Jadi makin keras. Di situ logikanya. Ya, saya ulang nih. Dislokasi bergerak di butir. Mentok di mana? Di batas butir. Jadi logikanya, ketika kalian banyakin batas butirnya, ya, dislokasi yang terhambat makin banyak nih, gini nih. Kalau butirnya kalian kecilin, baru jalan, udah mentok. Baru jalan, udah mentok. Baru jalan, udah mentok. Banyak dislokasinya di sini yang terhambat. Butirnya kan banyak. Gitu ya. Itu dislokasi makanya saya pernah kalau nggak salah saya pernah ngasih tahu bahwa butir kecil akan lebih kuat dibandingkan butir besar. Kenapa?
Karena pergerakan dislokasi yang terhambat makin banyak. Kok bisa terhambat? Karena dislokasi memang dia bergerak mentoknya di batas butir. Udah itu. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian saya tanya, kenapa makin halus butir makin keras? Karena semakin halus butir, semakin banyak batas butir. Semakin banyak batas butir, semakin banyak tempat untuk menghambat pergerakan dislokasi. Itu harus ada pergerakan dislokasi yang terhambat. Bukan dislokasi doang ya. Bukan dislokasi doang, tapi pergerakan dislokasi yang terhambat. Gitu ya. Makanya nih, misalnya nih, kalau kalian punya kardus 2 nih, ukuran kardusnya sama. Kalian isi sama bola, tapi yang kecil-kecil. Ya, terus satu lagi kalian isi bola yang gede. Maka ketika kalian dudukin, akan lebih stabil yang ini. Yang butirnya kecil. Ya, kenapa bisa kayak gitu? Karena dislokasi yang terhambat makin banyak. Gitu ya. Kalau yang B, ya dislokasi yang terhambat paling cuma 6 titik doang, 6 tempat tuh. Kalau yang ini banyak. Gitu ya. Itu satu, reduksi ukuran butir. Oke. Sekarang mekanisme penguatan yang kedua, yaitu solid solution. Nah, lo apa nih solid solution? Larutan padat. Atau alloy juga. Ini gini. Solid solution itu apa sih? Kalian pernah saya ajarin ya, bedanya komposit sama alloy ya. Bedanya komposit sama alloy. Kalau komposit, itu kan dia bisa dipisahkan ya. Material A, mat B bisa dipisahkan secara fisik. Tapi kalau alloy ini tidak bisa dipisahkan secara fisik. Contohnya apa? Contohnya adalah air sirup. Kalian tidak akan pernah bisa membedakan secara fisik. Ketika air sama sirup kalian gabungin jadi satu, aduk-aduk, kalian akan nggak bisa ngebedain ini mana airnya, mana sirupnya, nggak bisa. Itu namanya alloy. Paduan, solution. Ya, kalau solid solution itu mirip kayak air sirup, tapi bentukannya padat. Jadi dua material atau lebih diaduk-aduk, dicor, digabungin jadi satu, ya, tapi membentuk suatu fasa baru, membentuk suatu sifat baru yang kalian nggak bisa pisahin itu. Itu namanya solid solution. Sama kayak air sirup. Ya, hampir seluruh paduan ya, itu penguatannya namanya solid solution. Lihat sini. Solid solution itu apa sih? Larutan homogen, di mana atom terlarut terdistribusi secara acak dalam matriks pelarut. Maksudnya apa sih? Nggak bisa kalian bedain. Udah saling melarutkan. Kalau komposit kan tidak saling melarutkan. Tapi kalau solid solution, mereka tuh alloy. Mereka saling melarutkan. Jadi kalian nggak akan bisa bedain secara fisik. Ya, analoginya kayak air sirup tadi, cuman kalau ini bentukannya padat. Ya, bentukannya padatan. Gitu. Nih, ya berarti ada 2 atom di situ minimal. Ya kan? Minimal ada 2 atom. Contohnya apa sih? Piston. Piston itu AlSi. Atau semua deh, kalian pernah belajar aluminium kan yang kemarin saya ajarin tuh ya, yang sebelum UTS. Nah, kan ada AlSi, ada AlMg gitu ya. Itu tuh solid solution. Itu solid solution yang saling melarutkan. Gitu ya.
Al-nya melarutkan si Mg. Membentuk suatu sifat AlMg. Kayak air melarutkan sirup. Membuat suatu sifat air sirup. Bukan sifat air, sifat sirup. Bukan air sirup. Ya, makanya kalau misalnya kalian lihat AlSi, gini, ini emang sifat baru, ini AlSi namanya. Karena dia nggak mirip banget Al, karena dia nggak mirip banget Si, namanya AlSi. Karena gabungan dari keduanya. Itu solid solution. Gini dulu deh, ini gambar ini. Ya, idealnya Ni semua dong, idealnya, ya kan? Tapi ada yang substitut, ada yang interstisi, namanya NiCu. Tapi kalian nggak bisa bedain ini sifatnya, karena tergabung jadi NiCu tuh. Ini solid solution. Udah gabung aja dia membentuk suatu sifat baru. Ini ideal nggak? Enggak dong. Ini sangat tidak ideal. Yang ideal kan semuanya sama, Ni semua. Tapi sengaja orang masukin Cu di situ. Kayak aluminium kemarin. Idealnya apa? Idealnya aluminium murni. 99,9999 itu nggak ideal bahkan ya. 100% Ni, 100% Al itu ideal. Ya, idealnya adalah 100% aluminium. Itu ideal banget itu. Jadi atomnya semuanya aluminium. Ya. Tapi coba kalian pikir. Kalau aluminium murni itu jadinya apa? Cuma jadi aluminium foil doang. Cuma jadi panci. Pancinya pun panci pasar. Atau ya itu tuh bungkus-bungkus rokok tuh kan aluminium foil. Itu aluminium murni. Tapi kalau kalian tambahkan Si jadi AlSi, berubah jadi apa? Piston. Kalian tambahkan Mg, berubah jadi apa? Kapal. Kalian tambahkan Zn, berubah jadi apa? Pesawat. Coba kalau Al doang, yang murni. Aluminium foil doang. Cacat bukan nih AlMg, AlSi, cacat bukan cacat. Ketidaksempurnaan. Yang sempurna siapa? Yang sempurna siapa? Yang sempurna kalau apa? Al semua itu 100% itu sempurna. Tapi ada cacat nggak? Ada. Ditambahin Si, tambahin Mg. Ini cacat. Hasilnya malah bisa jadi piston. Malah bisa jadi pesawat terbang. Ya, logam murni selalu lebih lunak daripada logam paduannya. Ya, malah dengan ditambahin paduan, malah dengan cacatnya itu bisa meningkatkan kekuatan. Gitu ya, ini adalah solid solution. Jadi larutan padat itu ada dua. Ada substitusi, ada interstisi. Saya ulang dulu ya, larutan padat itu apa? Larutan padat itu larutan homogen, tapi bentuknya padatan. Ya, ketika kalian mencampurkan dua jenis material atau lebih ke dalam satu tempat. Ya, sehingga ada yang terlarut, ada yang melarutkan, membentuk suatu sifat baru. Itu namanya larutan atau bahasa Inggrisnya solution. Kayak air sirup. Kalian mencampurkan material air dengan material sirup, kalian campurkan jadi satu, maka akan terbentuk suatu sifat baru namanya air sirup. Ya, sifat air sirup ini beda dengan sifat air, beda dengan sifat sirup. Itu paduan namanya. Penguatannya solid solution. Gitu ya, ini solid solution. Ya, jadi ada yang saling larut dan melarutkan. Solid solution dibagi dua. Ada yang atomnya berupa substitusi, ada yang atomnya berupa interstisi. Ya, atom substitusi ukurannya sama.
yang pelarutnya sama terlarutnya ukurannya mirip-mirip. Nih NiCu itu substitusi. AlMg substitusi. AlSi substitusi. Atomnya mirip-mirip ukurannya. Paling gede ukurannya beda cuma 15%. Maka bisa menjadi substitusi. Tapi ketika atom terlarutnya ukurannya kecil, maka dia jadi interstisi yang nyelip. Biasanya yang ukurannya kecil tuh yang atomnya cuma satu, namanya nih. C, B, terus P. Nah, ini kecil-kecil tuh. Karbon, boron, fosfornya. Ini kecil-kecil nih, satu huruf doang dia. Kalau hurufnya dua, biasanya ukurannya mirip. Ni, Cu, Ag, Mg. Nah, itu ukurannya mirip tuh. Biasanya substitusi. Tapi ketika udah C, B, P, S, V. Nah, ini ukurannya kecil-kecil nih. Biasanya dia jadi interstisi. Gitu ya. Jadi solid solution ada dua. Ada substitusi, ada interstisi. Substitusi yang menggantikan atom pengganti. Kapan dia jadi substitusi? Ketika dua jenis atomnya ukurannya mirip. Kapan dia jadi interstisi? Ketika atomnya bedanya jauh. Atom terlarutnya itu kecil, makanya dia jadi interstisi. Oke, ngerti nggak kalian? Kalau nggak ngerti, tanya ya. Ini saya berusaha banget menjelaskannya pelan-pelan supaya kalian dapat logikanya. Oke? Perlu saya ulang nggak? Boleh, Bu. Ulang ya. Saya ulang ya. Oke, solid solution. Sekarang definisi solid solution dulu. Larutan padat. Larutan padat adalah larutan yang homogen. Maksudnya apa? Dua jenis material tergabung jadi satu, tapi membentuk suatu sifat baru. Itu larutan. Analoginya adalah kayak air sirup. Materialnya apa? Material air dengan segala sifatnya. Material sirup dengan segala sifatnya. Kental, berwarna, manis. Kalau air, bening, encer, itu air. Tidak berwarna, tidak berbau. Ya kan? Tapi ketika kalian menggabungkan dua material ini, maka warnanya apa? Merah. Tapi nggak kental. Encer, tapi manis. Ya, beda sama itu namanya material apa? Air sirup. Sifatnya beda sama air. Air bening, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Air sirup berwarna, berbau, berasa. Kalau sama sirupnya, sirup kental, berasa, berbau. Kalau air sirup encer, beda. Ya, beda. Jadi membentuk suatu sifat baru. Ini solid solution nih. Ini larutan namanya. Ini larutan. Ada yang saling larut melarutkan, makanya namanya larutan. Bahasa Inggrisnya solution. Karena ada yang saling larut melarutkan. Gitu ya, itu solid solution. Contohnya adalah AlMg, AlSi. Ini adalah larutan. Kalau solid solution larutannya bentukannya padat. Udah itu doang bedanya. Kalau air sirup larutannya bentuknya air, cair. Kalau solid solution bentukannya padat. Gitu. Cacat bukan solid solution berarti. Cacat. Ya kan? Idealnya harusnya atomnya sama semua, nggak usah dicampurin gitu. Idealnya air semua. Idealnya sirup semua. Cuman kan nggak enak, ya kan ya? Kalau sirup doang kalian minum mana enak. Kalau air doang kalian minum sehat sih ya. Cuman kan ya rasanya bening gitu. Nggak ada rasanya. Tapi kalau kalian minum air sirup, itu cacat bukan? Cacat. Tapi enak nggak? Tapi enak.
Sama solid solution juga gitu. Cacat bukan cacat. Tapi bagus nggak? Bagus justru. Kalau dia aluminium doang, cuma jadi aluminium foil. Tapi kalau dia dikasih cacat MD, dikasih cacat SI, jadi kapal, jadi piston lah, jadi pesawat terbang lah. Ya itu cacatnya. Ketidaksempurnaannya itu justru membuat dia lebih kuat. Itu definisi solid solution. Ya. Nah, solid solution ada dua nih jenisnya. Ada yang substitusi, ada yang interstisi. Maksudnya apa sih? Tadi kan kita udah sepakat ya. Kalau solid solution, dua material atau lebih digabung jadi satu. Nah, ketika materialnya itu melarutkan tapi atomnya sama ukurannya, makanya namanya substitusi. Tapi kalau misalnya atomnya beda, namanya interstisi. Udah itu doang. Ya, jadi sebetulnya di dalam air sirup itu ada dua jenis tuh, bisa jadi substitusi, bisa jadi interstisi. Itu. Ini cacat bukan ya? Cacat lah. Tapi bisa lebih kuat. Nah, itu definisinya. Sekarang logikanya. Kenapa substitusi, kenapa interstisi bisa bikin material jadi kuat? Hubungannya di mana sama pergerakan dislokasi? Nah, di sini. Ya, dislokasi jalan di slip lane. Ketemu material asing. Mentok di sini. Dislokasi jalan di slip lane. Ketemu material asing. Mentok di sini. Jadi, energi di substitusi maupun di interstisinya ini sangat tinggi dibandingkan di daerah lainnya. Karena dia menghambat pergerakan dislokasi. Kalau yang tadi, dia terhambat di mana? Di butir. Kalau ini, ya, di butir juga, di atom impurities juga. Impuritiesnya itu apa sih? Yang tadi substitusi interstisi gitu ya. Atom impurities juga. Jadi dua. Karena semua material pasti punya batas butir ya, gitu. Nih. Jadi terhambat di mana? Terhambat di sini. Ya udah, berarti energi di sininya tinggi nih. Karena dia menghambat pergerakan dislokasi. Gini deh, misal nih ya, ini kan ada atom asing ya. Misal nih, kalian nginep atau di rumah deh sekeluarga, nginep di rumah kan sekeluarga tuh ya. Kalian mau taruh handphone aman aja, mau taruh di mana aja, sekeluarga gitu kan. Tapi kalau ada orang asing yang masuk ke dalam rumah kalian, ya, maka akan ada tegangan di situ. Ya, kalian naruh handphone nggak akan sembarangan gitu. Contoh, misal gini. Ini kamar kalian nih. Ini kamar. Ini ruang tamu. Ini kamar. Ketika orang asingnya di ruang tamu, ya, maka yang akan ada tegangan di ruang tamunya. Kalian nggak akan berani naruh sembarangan handphone di sini. Kalau di kamar ya udah taruh-taruh aja. Kenapa? Karena nggak ada orang asing. Tapi ketika ada orang asing di sini, maka tegangannya akan tinggi, energinya akan tinggi di situ. Material gitu juga. Ya. Ketika ada atom asing, ini misalnya ini Al ya, ini Al, ini C. Ya, maka tegangan energi tinggi itu ada di C. Di sini. Kenapa bisa tinggi? Karena dislokasi berhenti di situ. Dislokasi berhenti di situ. Jadi logikanya makin banyak impurity-nya, makin banyak atom asingnya, mau dia jadi substitusi kek, mau dia jadi interstisi kek, ya, makin banyak dislokasi pergerakannya yang terhambat. Makin keras dia. Ya, makanya kalau misalnya gini,
kalian nambahin AL SI-nya 20%. Dengan AL SI-nya 50%. Akan lebih kuat yang 50%. Ya, karena substitusinya makin banyak, atom asingnya makin banyak, pergerakan dislokasi yang terhambat juga makin banyak. Gitu ya. Kalau pergerakan dislokasi terhambat makin banyak, ya makin kuat dia. Oke? Sebelum masuk ke sini, saya mau tanya dulu nih. Saya pengen kalian ngerti konsepnya. Eh, Ridho, Ridho, Ridho. Mana Ridho? Kalau misalnya nggak di saya, kalau saya jawab, kalau saya jawab, kalau saya tanya nggak jawab, cancel ya. Oke, Ridho. Saya bikin alfa ya. Selanjutnya adalah Imam, Imam, Ya Bu, saya Bu. Imam. Imam, sebetulnya untuk menguatkan material itu apa sih yang harus kita lakukan sebetulnya? Ini Bu, apa namanya? Pakai solid solution Bu. Enggak, mekanismenya aja. Apa namanya? Pergerakan Apa sih? distorsi dan sifat mekanis logam Bu. Iya, sebetulnya apa yang ini loh, mekanisme kan apa peningkatan kekuatan material kan ada macam-macam. Sebetulnya mereka tuh satu apa sih one thing in common yang sama tuh apa sih sebetulnya? Ketika kita ingin memperkuat material, maka kita harus yang hubungannya sama dislokasi, kita apain dislokasinya? Ini Bu, dihambat, Iya, pergerakannya dihambat itu dihambat. intinya. Oke, selanjutnya Bu, maaf Bu. siapa? Bu, maaf Ah, Bu. Itu Rido tadi disconnect, dia udah di waiting room katanya. oke. Pokoknya saya nggak suka ya kalau misalnya kalian itu hilang tiba-tiba ketika saya tanya, kamu baru ketika saya tanya hilang baru muncul lagi, gitu ya. Karena gini loh, sebalik lagi kita udah sama-sama besar, ya sudah mengerti sama-sama tanggung jawabnya masing-masing. Saya kalian mau online di mana aja terserah deh, ya. Tapi ketika saya tanya kalian nggak ada, itu saya consider berarti kalian tidak hadir, udah itu aja, ya. Sekarang bintang. Ya, Bu. Bintang. Mekanisme penguatan material kan banyak ya. Ya, yang pertama adalah reduksi ukuran butir alias mengurangi ukuran butir. Kenapa kalau kita mengurangi ukuran butir itu bisa meningkatkan kekuatan material? Ini karena makin banyak dislokasi yang apa berhenti gitu sih Bu. Dikasih yang terhambat. Emang ya udah nggak apa itu satu. Saya tanya yang lain dulu. Agung, Iya, Bu. Agung butir itu apa butir? Butir apa Agung? Butir itu kelompok atom, Bu, yang memiliki orientasi sama. Ya, satu kelompok ya. Nah, sekarang pertanyaannya, emang kenapa bisa sih kok makin kecil ukuran butirnya, makin bisa, makin banyak dislokasi yang terhambat? Kenapa?
Kan tadi eh, reduksi ukuran butir, ketika ukuran butirnya berkurang, kenapa? Kok bisa keras? Karena banyak dislokasi yang terhambat. Kenapa bisa kayak gitu? Logikanya di mana? Karena batas butirnya banyak, Bu. Oke, kalau makin kecil ukuran butir, maka batas butirnya banyak. Kalau batas butirnya banyak, emang kenapa? Nanti kalau UAS, kalian ada jeda waktu kayak gini, Menghambat, Bu. mengurangi nilai ya. Jadi sebisa mungkin waktu UAS kalian itu menjawabnya cepat, gitu ya. Gimana gimana? Coba tadi ulang. Kalau batas butirnya banyak bakal menghambat pergerakan, Bu. Iya, emang kenapa? Kok bisa? Emang dislokasi jalannya di mana? Dislokasi berjalan di mana dan terhambatnya di mana? Dislokasi terhambat di batas butir, Bu. Hmm. Jadi bergeraknya di mana sih dislokasi? Di butir. Kemudian Di terhambat di butir. batas butir. Oke, sekarang coba resume. Kenapa reduksi ukuran butir itu bisa memperkuat suatu material? Ketika kita mengurangi ukuran butir, maka butirnya akan semakin Kecil, Bu. makin kecil. Ketika butirnya semakin kecil, maka Pergerakan pergerakan apa? pergerakan diskulasi terhambat di pergerakan terhambat di batasnya, Bu. Itu mah nggak perlu butir kecil, butir besar. Dislokasi pasti akan terhambat di batas butir. Coba ulang logikanya gimana? Ayo, ayo, logikanya gimana, Bung? Semakin kecil ukuran butir, maka batas butir makin. Ini kita masih panjang loh, masih lama loh. Makin Masih banyak, Bu. makin banyak. Kalau batas butir makin banyak, maka Makin kuat, Bu. kenapa bisa makin kuat? Saya nggak mau kayak gitu ya. Kalau misalnya besok kalian jawab kayak gitu, itu nggak eh, tidak menjawab buat saya. Kenapa bisa makin kuat? Karena saya ingin kalian jelaskan menggunakan pergerakan dislokasi yang terhambat. Ya, ketika kalian tidak menjawab dislokasi, maka nilainya saya kurangin. Oke, coba ulang dari sekarang. Ulang dari awal, Gung. Makin kecil ukuran butir, maka Pergerakan dislokasi semakin terhambat, Bu. kenapa bisa Terus kayak gitu? Coba, makin banyak batas butir, makin banyak pergerakan dislokasi butir. ah, salah. Coba, aku nunggu situ. L, L, L mana L? Ya, Bu. L, coba Ya. ulang. Kenapa reduksi ukuran butir itu bisa meningkatkan kekuatan material? Satu persatu, satu tahap per tahap. Makin kecil ukuran butir, maka Nah, Bu. butirnya Putus makin putus-putus, Bu, suaranya, Bu. oke, makin kecil ukuran butir, maka akan Oh, karena semakin kecil, kalau makin kecil butirnya, Bu, eh,
batas butirnya makin banyak, Bu. Tapi kalau semakin banyak batas butir, pergerakan dislokasi butirnya itu makin banyak juga, Bu. Wah, masa pergerakan dislokasi butir, pergerakan dislokasi yang terhambat. Oh iya, Bu. Coba ulang, coba ulang, coba ulang. Yang terlambat, Bu. Ulang coba. Makin kecil ukuran butir, makin kecil ukuran butir, Semakin banyak batas butir. semakin banyak Eh, batas sem- butir. semakin semakin banyak batas butir, semakin banyak juga pergerakan dislokasi butir, Bu. Kok pergerakan dislokasi butir? Dislokasi sama Yang butir. terhambat, Bu. Yang terhambat, Bu. Dislokasi itu cacat garis, butir cacat area. Itu udah dua jenis cacat yang berbeda. Iya, Bu. Ulang, coba Pergerakan ulang. dislokasi yang terhambat, Bu. Pergerakan dislokasi terhambat makin apa? Makin makin banyak ya, Bu. Makin banyak. Karena pergerakan dislokasi yang terhambat makin banyak, maka Karena makin kuat, Bu. makin kuat. Udah itu. Intinya, Iya. untuk menguatkan material itu, hambat pergerakan dislokasi. Makin banyak pergerakan dislokasi yang terhambat, material makin kuat. Coba ulang tadi Agung. Gung, ulang Gung. Makin banyak pergerakan dislokasi yang terhambat, maka makin kuat, Bu. Dari awal, dari butir. Dari awal. Heeh. Eh, Semakin banyak, bentar, Bu. Semakin banyak, semakin kecil butir, semakin banyak batas butir. Lalu Hmm. semakin banyak pergerakan yang terhambat, maka semakin kuat, Bu. Pergerakan apa yang terhambat? Pergerakan dislokasi, Bu. Iya, gitu ya. Pokoknya saya mau kalian full. Ya, jadi sebelum UAS, prepare dulu. Ya, sayang banget nih 40%, oke? Oke, itu batas butir. Produksi ukuran butir. Nah, sekarang solid solution. Apa ya? Eh, fatur. Ya, Bu. Fatur solid solution itu apa? Larutan homogen. Ya, kayak seperti alloy gitu, Bu. Iya. Contohnya apa sih contohnya? Air sirup, Tapi kalau di material, material padat, campuran aluminium sama silikon. oke, benar ya. Kalsium. Oke, sekarang apa ya? Rimon. Hadir, Bu. Rimon, solid solution dibagi berapa? Bagi menjadi dua, Bu. Apa aja? Yang pertama ada yang substitusi, yang kedua interstisial. Ya, kalau substitusi yang apa? Interstisi yang apa? Substitusi itu ukurannya mirip. Lalu kalau yang interstisial itu ukurannya lebih kecil. Oke, sip. Apa ukuran apa yang mirip sama yang lebih kecil? Ukuran apa sih? Ukuran atomnya, Bu. Oke, sip. Nah, sekarang Robi. Robi, Ya, Bu. kenapa dengan kita mencampurkan dua atom atau dua material atau lebih menggunakan solid solution itu bisa meningkatkan kekuatan material? Karena mencampur itu bisa menghambat pergerakan dislokasinya, Bu. Mencampur bisa menghambat pergerakan dislokasinya. Oke. Ya, isi cuma itu doang ya berarti ya itu ya. Ya, terus berarti semakin banyak campurannya,
semakin apa? Logikanya. Kan campurannya bisa menghambat pergerakan dislokasi ya. Kalau tadi pergerakan dislokasinya terhambat di batas butir. Kalau ini pergerakan dislokasinya terhambat di mana tadi? Timon? Terhambat dari atom campuran itu, Bu. Ya, terhambat di atom campuran. Jadi logikanya kalau atom campurannya makin banyak, dislokasi yang terhambat makin apa? Makin banyak atau makin dikit? Semakin banyak juga, Bu. Makin banyak. Oke. Kalau pergerakan dislokasi yang terhambat makin banyak, material jadi lebih apa? Semakin keras juga, Bu. Semakin Keras. kuat. Oh, sip. Ya. Oke, sekarang yang ketiga. Ini masih panjang nih, kita masih banyak nih. Ya. Cara penguatan material yang ketiga adalah strain hardening. Strain hardening itu apa sih? Ya, alias work hardening, alias cold working. Strain hardening, work hardening, cold working itu sama. Yaitu ya penguatan material dengan cara pengerjaan dingin. Pengerjaan dingin itu apa sih? Forming ya, forming, rolling, forging, ekstrusi, ya, pressing, ya, di temperatur ruang atau sedikit di atas temperatur ruang. Itu namanya cold working. Saya ulang. Strain hardening, kalau kemarin kalian sering dengar tuh ya, aluminiumnya ini bisa diperkuat dengan apa? Strain hardening. Bisa diperkuat dengan apa? Heat treatment. Ini yang dimaksud strain hardeningnya, yaitu diperkuat dengan forming, pembentukan material pada temperatur ruang atau di atas temperatur ruang sedikit. Ternyata kalau kalian rolling, kalian forging, kalian stamping, kalian pressing, itu material jadi lebih kuat. Kok bisa ya? Kenapa kalau kalian forging rolling itu jadi lebih kuat? Tapi ingat, harus cold working, alias temperaturnya di temperatur ruang atau sedikit di atas temperatur ruang, ya dikit doang. Kalau temperaturnya tinggi, udah bukan strain hardening lagi, enggak. Karena ada panasnya ya. Dia akan strain hardening kalau kalian rolling, kalian forging, kalian pressing, itu pada temperatur ruang. Oke, kalau di atas temperatur ruangnya tinggi, enggak, itu enggak bisa, udah. Ya, jadi ternyata kalau kalian rolling tuh ya, material yang tebal sama material yang tipis akan lebih kuat material yang tipis. Lebih keras. Ya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, jadi gini. Misal, ya, ketika kalian rolling pertama kali, dislokasi bergerak. Bergerak mentok di batas butir. Kalian rolling lagi. Dislokasi gerak lagi, mentok lagi batas butir. Terus dislokasi yang tadi gimana, Bu? Tetap ada di situ. Dislokasi yang generasi pertama, dislokasi yang rollingan pertama, tetap ada di batas butir. Terus kalau kalian rolling lagi, dislokasi selanjutnya, generasi ketiga, mentok lagi di batas butir. Jadi, makin banyak kalian rolling, makin banyak jumlah dislokasi yang terhambat di batas butir. Udah itu. Ya udah, makin banyak dislokasi yang terhambat di batas butir, makin keras deh. Lihat nih, lihat sini nih. Ini kalau dideformasi cuma 10%. Nih batas butirnya di sini kecil. Tapi kalau kalian deformasi sampai 50%, tuh batas butirnya banyak.
Udah gitu, dislokasinya banyak. Gitu ya, nih saya ulang. Saya ulang. Ketika kalian rolling, pertama kali rolling, ya, dislokasinya jalan mentok di batas butir. Nih mentok batas butir. Kalian rolling lagi. Dislokasinya jalan, mentok lagi batas butir. Berarti udah ada 2 generasi batas butir di situ. Kalian rolling lagi. Maka generasi ketiga batas butir mentok generasi ketiga dislokasi mentok di batas butir. Jadi semakin banyak kalian rolling, makin keras itu material. Kenapa? Karena dislokasi yang terhambat makin banyak, makin beranak pinak, alias kerapatan dislokasi dalam logam meningkat dengan cold work-nya presentasinya makin besar. Saya ulang nih. Presentasi cold work besar outputnya apa sih? Misalnya gini, presentasi cold work itu misalnya gini, saya mau presentasi cold work-nya 50%, berarti kalian harus mereduksi 50% dari ketebalan semula. Oh, berarti gede banget dong itu. Kalau misalnya saya mau persen cold work-nya 20%, berarti kalian harus mereduksi 20% dari ketebalan semula. Logikanya, makin besar persen cold work-nya, maka makin tipis itu material. Makin besar persentase cold work-nya, makin sering material itu di rolling forging ekstrusi. Makin sering material tersebut itu di rolling atau di forging, ya, makin banyak pergerakan dislokasi yang terhambat. Kerapatan dislokasinya makin banyak di batas butir. Makin beranak pinak itu dislokasinya. Gitu ya. Jadi makin keras pasti. Ya udahlah. Kerapatan dislokasinya makin banyak ya makin keras dia. Gitu. Makanya kalau kalian mau rolling itu nggak bisa terus-terusan di rolling. Harus di anil. Ya, nah ini nih, ini forging, rolling, drawing, ekstrusi, terserahlah kalian mau pakai apa. Ini namanya proses strain hardening. Selama proses pembentukannya di temperatur ruang atau di atas temperatur ruang dikit. Gitu ya. Nah, ini anil. Jadi, karena kalau kita rolling, kita forging itu material makin keras ya. Karena kenapa makin keras? Pergerakan dislokasi yang terhambat makin banyak, makin beranak pinak di dalam batas butir. Makanya dilakukan annealing, dipanasin. Kita nggak bisa rolling terus. Saya mau ngurangin ketebalan sampai 50%. Oh ya udah, rolling aja terus. Nggak bakal bisa. Putus nanti. Ya kayak kalian lah. Kalian dari yang nggak punya otot, ya kan? Dari yang nggak punya otot, terus pengen bodybuilding, pengen berotot, ya kan nggak mungkin. Pokoknya hari ini angkat beban 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sampai 100 kilo, nggak mungkin sehari. Ya, ada juga paling, oh sekarang sampai 5 kilo aja dulu, atau 10 kilo lah, istirahat, panasin dulu badannya, spa dulu, ya, baru keluar tuh tegangan-tegangan sisa di dalam. Ototnya hilang nggak? Enggak. Tapi yang hilang tegangan sisanya doang. Gitu ya. Makanya harus di annealing. Ini kayaknya kita nggak cukup waktunya nih. Saya percepat ya. Makanya harus di annealing. Oke nih, anneal. Kalau hasil annealing itu ada 3 jenis ternyata. Kalau annealingnya sebentar atau temperaturnya rendah, ya, dia recovery. Recovery itu apa sih?
Kalau awalnya butirnya bulat, kemudian di rolling jadi pipih. Kalau di annealingnya recovery, kalau masih tahapan recovery, maka pipih doang. Energinya aja yang hilang. Dislokasinya aja yang berkurang. Butirnya nggak berpengaruh. Kalau rekristalisasi, energi internalnya hilang, dislokasinya hilang, berkurang, tapi bentukan butirnya jadi bulat dan lebih kecil. Kalau grain growth, butir yang kecilnya ini membesar. Ini nggak terlalu penting sih ya buat untuk saat ini. Yang pasti saya mau ngasih tahu bahwa ya eh, karena dislokasi yang terhambat semakin banyak ketika kita prosentase cord block-nya makin besar, maka kita butuh anil. Dipanasin. Dipanasin aja, dipanasin. Biar dislokasinya agak berkurang. Sehingga dia tidak terlalu keras. Bisa di rolling selanjutnya. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Ya. Tapi saya ulang. Terus kenapa memangnya kok bisa strength hardening itu bisa meningkatkan kekerasan material? Iya. Karena sekalinya strength hardening, dislokasinya gerak, mentok batas butir. Strength hardening 2 kali, dislokasinya bergerak, mentok lagi batas butir. Strength hardening ketiga, dislokasinya gerak, mentok lagi batas butir. Ada 3 generasi batas butir di situ. Jadi makin keras. Gitu ya. Makanya biasanya orang-orang habis strength hardening harus di-anneal dulu, dipanasin. Supaya nggak pecah. Gitu. Oke. Penguatan selanjutnya yaitu penguatan martensit. Saya langsung tanya aja deh buat mesin kalian ngerti. Wido, coba Wido. Iya, Bu. Strength hardening apa sih strength hardening? Strand hardening itu penguatan material dengan cara pengerjaan dingin di temperatur ruang atau di atas temperatur ruang sedikit. Oke, Itu. sip. Kalau persen cold work apa? Kalau semakin besar persen cold work-nya, maka pengurangan Eh, kemalannya makin besar atau makin kecil? Kalau presentasi kelompoknya makin besar, materialnya makin tipis. Terus kalau materialnya makin tipis, makin sering di rolling, di forging, maka makin banyak diskolasi yang terhambat. Maka makin beranak pinak diskolasinya sehingga makin keras. Gitu. Oke, benar ya. Sip. Tapi saya pengen yang lain ngulang. Rahmat. Rahmat. Rahmat mana Rahmat? Ya, Bu. Rahmat, sekarang logikanya. Kenapa semakin banyak strength hardening, makin keras materialnya? Coba dilihat dari sisi pergerakan dislokasi. Mengapa makin banyak strength hardening, alias makin banyak persen cold work, makin bisa meningkatkan kekuatan dan kekerasan material? Karena apa ya, Bu? Kenapa? Ayo Rahmat. Sebentar, Bu. Deformatnya itu 50%, Bu ya. Apa? Saya nanyain bukan persentasenya, saya nanyain kenapa strength hardening bisa meningkatkan kekerasan material. Itu dulu deh.
Karena heading yaitu penguatan material dengan cara pengerjaan dingin di temperatur ruang atau Nanya itu. Jangan nanya itu. apa? Tanya kenapa strength hardening bisa meningkatkan bisa meningkatkan kekuatan material, hubungkan dengan pergerakan dislokasi. Nah sih. Rahmat tunggu situ, coba Bintang. Bintang, Iya, Bu. kenapa strength hardening bisa meningkatkan kekuatan material? Karena presentasi cold work-nya makin besar, maka makin tipis material, terus makin sering di rolling forging, terus makin banyak dislokasi yang terhambat, terus jadinya makin beranak-pinak dislokasinya, terus jadinya makin keras, Bu. Oke. Iya sih bisa. Ini saya ulangin ya, saya ulang ya. Benar kayak gitu ya, benar tadi katanya. Tadi siapa sih yang pertama tuh Bintang sama tadi saya lupa siapa yang saya tanya pertama itu benar ya. Jadi gini, saya ulang nih ya. Rahmat, coba lihat. Kamu tadi hilang soalnya. Oke. Nih, ketika material kita strength hardening, mau dia rolling kek, mau dia forging kek, mau dia drawing kek, mau dia ekstrusi kek, selama dia strength hardening, ya, maka ketika satu kali kalian rolling misalnya nih, dislokasi bergerak mentok di batas butir. Ini kan banyak, sekali rolling aja tuh dislokasi yang gerak tuh banyak banget. Mentok batas butir, satu generasi. Itu satu kali rolling. Kalau kalian rolling lagi, dislokasinya gerak lagi. Dislokasi lain ya, bukan dislokasi yang tadi ya. Dislokasi lain gerak lagi. Mentok batas butir. Udah 2 generasi tuh. Ya kan? Terus kalau kalian rolling lagi, dislokasi baru lagi. Jalan lagi, mentok batas butir. Udah 3 generasi. Ya, jadi makin kalian menipiskan suatu material, makin banyak dislokasi yang bergerak dan makin banyak pergerakan dislokasi yang terhambat di batas butir. Itu intinya. Benar ya? Kayak gitu intinya. Oke? Rahmat coba ulang. Rahmat coba ulang. Nanti waktunya habis nih, udah jam 10:30 nih. Karena tadi apa Bu pertanyaannya Bu? Kenapa strength hardening bisa meningkatkan kekuatan material? Karena cold work-nya makin besar, terus materialnya karena munculnya batas butir generasi baru Bu, disebabkan proses rolling Ada maka batas pergerakan butir generasi baru. Nanti kamu tanya teman kamu aja ya, jelasin ya, karena kita waktunya terbatas nih. Nanti saya balik lagi nanya ya. kamu ya. Soalnya tadi Rahmat kamu hilang. Ya. Udah izin, kamar mandi, udah gitu hilang baru masuk lagi. Oke. Nah, sekarang penguatan material selanjutnya adalah penguatan martensit. Ini adalah satu jenis fasa. Pokoknya kalian ingat aja, telan aja ya, martensit. Ya, karena ini sebetulnya belajarnya semester depan kalau tentang martensit ya. Tapi ini merupakan salah satu proses penguatan material. Apa itu martensit? Jadi fasanya kalian itu diubah menjadi fasa martensit. Gimana cara ngubah fasa menjadi martensit? Dipanaskan pada temperatur tinggi, kemudian didinginkan menggunakan air langsung atau air garam. Langsung panasin sampai temperatur 900, langsung
langsung celupin ke air atau air garam, maka akan terbentuk martensit. Tapi ini khusus baja. Kok bisa ya martensit itu meningkatkan kekuatan? Karena martensit itu butirnya halus-halus banget. Tipis-tipis banget. Jadi ya balik lagi, kalau butirnya halus, butirnya kecil banget, maka maka batas butirnya akan makin banyak. Makin banyak berarti dislokasi yang terhambat makin banyak. Dislokasi terhambat makin banyak, maka makin kuat. Udah itu doang intinya. Ya. Nih, martensit. Panaskan pada temperatur tinggi, kemudian tahan, langsung celupin ke air. Itu pasti keras. Ya, itu pasti keras. Karena terbentuknya martensit. Butirnya halus-halus banget tuh, lihat tuh. Butirnya halus-halus banget tuh, kecil-kecil banget tuh. Berarti batas butirnya udah banyak banget ini. Ya, ini saya ada videonya nih. Pengerasan dengan martensit. Share. Ini adalah pengerasan dengan martensit loh. Kok nggak ada ya? Nih, ini dia. Kedengeran nggak suaranya? Aman, Bu. Terdengar, Bu. Ya. Ini adalah Fantastic Four ya. Waktu yang pertama belum ada Avenger. Ini Fantastic Four. To borrow your car. The transmission sticks. It's not gonna be a problem. Jadi penjahatnya di sini adalah logam, ya. Penjahatnya adalah si logam baja ini nih. Ceritanya paling kuat banget, Magneto deh kalau nggak salah namanya ya. Logam baja nih. Pengen dihancurin nih. Tuh, baja kan kuat banget ya. Goodbye, Ben. I can't let you do that. Reed? I'll be right with you. Hello, Susan. You three are pathetic. You missed me. Had a little relapse, huh? Welcome back. This is gonna be fun. Ceritanya karena dia baja kan dia logam ya. Jadi dia bisa menghantarkan listrik dengan sangat baik. Nah, ceritanya gitu. Dia bisa menyerap listrik dengan sangat baik dan dia juga bisa menghantarkan listrik yang dengan sangat baik. Ini sifat logam nih. Cover sama polimer. Ini kan polimer ya. Polimer adalah isolator sehingga listriknya tidak akan mengalir. Ini ditutup pakai polimer nih. Jadi listriknya nggak jadi ngalir. Johnny, supernova. I thought we agreed that was bad. Now. Kemudian dipanaskan hingga temperatur
tinggi. You think you can contain it? Flame on, kid. Nah, logam dipanaskan pada temperatur tinggi. Masih kuat nggak? Masih. Ingat, baja, dia tahan temperatur tinggi. Ya, jadi ketika temperatur tinggi dia nggak heran kalau masih kuat. A little heat. Time for your lesson. Chem 101. What happens when you rapidly cool hot metal? Bang. Nah, ini di 20. Dilihat secara tiba-tiba menggunakan tablet. Baru dia masuk. Keras. Gitu ya. Itu adalah penguatan material menggunakan metode martensit. Kenapa martensit bisa keras? Karena martensit itu halus-halus banget butirnya. Sehingga batas butirnya makin banyak. Batas butir makin banyak dislokasi yang terhambat. Kemudian makin keras. Itulah mengapa martensit dia keras banget. Dia keras banget ya. Martensit itu keras banget. Saking kerasnya dia bisa sampai getas. Jadi makanya biasanya kalau kalian habis bikin jadi martensit, diangetin lagi. Biar nggak keras-keras banget. Kan lihat tuh, sampai kaku kayak gitu memang. Ya, gimana cara bikin martensit? Panaskan sampai temperatur tinggi, kemudian tahan, ya, di hold selama beberapa waktu, langsung celupkan ke dalam air atau air garam. Kalau di oli bisa nggak? Enggak. Hampir tidak terbentuk martensit. Kalau di udara biasa didinginkannya bisa nggak? Enggak. Harus pakai air atau air garam. Baru terbentuk martensit. Jadi harus dengan sangat cepat pendinginannya. Kalau dia nggak cepat, tidak akan membentuk martensit. Gitu ya, jadi keras banget ya. Oke. Nah, sekarang coba saya tanya dulu. Rahmat lagi, Rahmat. Rahmat. Rahmat mana Rahmat? Rahmat. Mana Rahmat nih, ya Allah. Rahmat. Oke ya. Daniel. Hadir, Bu. Daniel, kenapa penguatan martensit itu bisa meningkatkan kekerasan material? Kan prosesnya dia dipanaskan, Bu. Terus setelah itu ditahan sebentar pada suhu di atas suhu ruangan tadi, di atas suhu yang sangat tinggi, terus habis itu langsung didinginkan dengan air. Nah, itu partikel yang ada di dalamnya sangat kecil, Bu. Butir. Butir di dalamnya sangat kecil, jadi batas butirnya
renggang atau jadi lebih lebar gitu, lebih banyak batas butirnya. Batas butir lebih banyak, ya. Oke, kalau batas butir lebih banyak jadinya Jadinya eh, dislokasi yang penghambatan ya, dislokasi yang terhambatnya, dislokasinya lebih terhambat, Bu. Jadinya materialnya akan jadi lebih keras. sip ya. Magnetis itu halus banget butirnya. Oke, nah ini terakhir nih. Ya, precipitation strengthening. Ketika kalian dengar aluminium ada 2 penguatannya, dia bisa strength hardening. Nah, itu berarti yang tadi tuh strength hardening. Dikuatinnya cuma bisa di rolling, cuma bisa di forging. Terus ada lagi yang heat treatment. Nah, heat treatmentnya tuh yang ini. Precipitation strengthening. Ya, jadi kalau misalnya kalian ingat pelajaran aluminium, ada yang heat treatable, ada yang strength hardenable. Yang heat treatable tuh yang ini penguatannya. Ya, jadi nanti kalian pilih nih material kalian, penguatannya pakai metode yang mana. Itu yang akan keluar di UAS. Oke, jadi nggak semuanya saya tanya, tapi yang kalian, material kaliannya itu penguatannya yang mana. Oke, nah, kalau precipitation strengthening itu apa sih? Mekanisme penguatan dengan endapan, dengan presipitat. Mekanisme penguatan dengan endapan atau presipitat. Ya, sekarang kita cari tahu dulu gimana cara bikin precipitation strengthening. Ya, gimana cara bikin precipitation strengthening? Gimana sih cara bikin endapan? Jadi, logikanya gini. Kalian mau bikin endapan gula. Ya, kalian pengen bikin endapan gula. Berarti harus ada 2 material. Material air sama material gula. Gimana cara bikin endapannya? Yang pertama, kalian harus bikin larutan air gula dulu. Iya dong. Kalian harus bikin larutan air gula dulu. Airnya 1 gelas, kalian campurin gula yang banyak. Jadilah larutan air gula. Tambahin terus gulanya. Sampai airnya sudah tidak bisa lagi melarutkan gula. Maka yang tadinya cuma ada larutan air gula, karena kalian nambahin gulanya udah 1 toples, jadi ada gula yang tidak bisa dilarutkan oleh air. Gula yang tidak bisa dilarutkan oleh air menjadi endapan atau presipitat. Endapan. Inilah cara membuat endapan atau presipitat. Yang pertama, kalian harus bikin larutan dulu. Larutan, habis itu kalian kasih atom terlarutnya yang banyak. Baru akhirnya tidak bisa larut lagi, dia mengendap. Gitu ya. Jadi, gimana caranya kita membuat precipitation strengthening? Yang pertama adalah bikin solution treatment. Solid solution. Kalian harus bikin solid solution yang tadi tuh. Yang tadi solid solution, ya. Itu kalian bikin itu dulu. Habis itu baru precipitation. Nah, jadi mekanisme penguatannya 2 nih dia. Udah ada solid solution yang tadi, selanjutnya ada precipitation. Berarti logikanya material dengan precipitation strengthening akan lebih kuat, akan lebih keras dibandingkan material yang
penguatannya cuma solid solution. Karena kenapa? Karena precipitation strengthening itu sendiri pun mengandung solid solution. Habis itu baru precipitat. Gitu ya. Ini nggak perlu, nggak apa-apa. Ya, jadi gini. Pertama, kalian bikin solid solution dulu. Panaskan temperatur tinggi, quenching. Baru terbentuk precipitat. Ini kalian nggak perlu tahu, nggak apa-apa, tapi yang pasti kalian mengerti bahwa precipitation strengthening itu dia ada dua caranya. Yang pertama bikin larutan dulu, solid solution dulu, habis itu baru terbentuk precipitat. Sama halnya kalau misalnya kalian pengen bikin air gula, pengen bikin endapan gula dalam air. Gimana cara bikin endapan gula dalam air? Bikin larutan gula dulu. Air sama gula kalian aduk-aduk. Bisa nggak bikin endapan tapi nggak pakai larutannya? Nggak bakal bisa. Pasti akan larut dulu gulanya. Habis itu baru terjadi endapan. Waktu airnya udah tidak bisa melarutkan gula lagi. Inilah precipitation strengthening. Berarti logikanya adalah gimana proses penguatannya? Kenapa bisa kuat? Karena yang pertama solid solution. Gimana cara kuatnya tadi? Dislokasinya terhambat di atom impurities, atom asingnya. Itu satu. Kemudian ada endapan. Ya udah. Habis itu terhambat juga di endapan. Jadi dua tuh, terhambat di larutan, di solid solution, kemudian dislokasinya terhambat di endapan. Ya udah makin keras banget ini. Gitu ya. Ini saya sengaja enggak sedetail itu ya. Tapi yang pasti karena kalian masih semester 2, saya cuma mau kalian mengerti prinsipnya aja. Bagaimana caranya si precipitation strengthening ini bisa meningkatkan kekuatan material. Yang pertama, kenapa? Di solid solution ada atom asing. Dislokasi terhambat di atom asing itu. Yang kedua, endapan. Udahlah dislokasi terhambat di atom asing. Ya, dislokasi juga terhambat di endapan. Jadi makin banyak dislokasi yang terhambat. Keras banget ini keras banget. Makanya aluminiumnya bisa jadi kapal pesawat terbang gitu ya. Gara-gara precipitation ini loh. Oke, sekarang saya tanya. Nurul. Iya, Bu. Precipitation strengthening. Apa sih ini deh. Precipitation strengthening itu apa? Ini Bu, mekanisme penguatan dengan endapan Bu, atau presipitat. Presipitat. Oke. Tahapannya untuk membuat presipitat gimana caranya? Yang pertama kita harus bikin apa dulu, Nurul? Pertama itu membuat larutannya dulu Bu, sampai kayak misalkan kayak air sama gula, terus gulanya itu sampai gak bisa dilarutkan oleh air dan menjadi endapan. Oke. Sekarang saya mau, itu kan caranya ya. Sekarang saya mau tanya siapa ya? Siroj. Hadir, Bu. Kenapa precipitation strengthening itu bisa meningkatkan kekuatan material? Ada dua, Bu. Yang pertama karena ada solid solution ya, Bu, ya, yang itu. Yang kedua karena ada endapannya, Bu. Endapannya. Kalau hubungannya sama dislokasi yang terhambat, gimana cara jelasinnya? Coba. Hubungannya sama dislokasi yang terhambat. Dislokasinya terhambat karena itu kan solid ya, Bu, perpaduan. Jadi dislokasinya terhambat karena butir asing, Bu. Iya, atom asing. Atom asing, ya. Terus kalau yang presipitat, ada dua tadi tuh. Oh iya, dan karena itu juga terhambat karena itu juga, Bu. Endapannya juga.
Oke, saya ada yang mau ditanyain nggak? Minggu depan, ya, minggu depan itu kita tidak ada kelas. Jadi kita mundur 1 minggu. Ya, kita mundur 1 minggu. Jadi kan kalian masih ada apa sih namanya UAS sama minggu tambahan ya, minggu tambahan. Nah itu kita mundur 1 minggu. Karena setelah saya melihat chat dari kalian, seperti kalian belum siap nih, ya. Jadi minggu depan kalian bikin, kumpulin ke saya. Belum sempurna nggak masalah, kalian kumpulin ke saya. Ya, jadi saya periksain satu-satu. Jadi minggu depannya saat kalian presentasi, kalian sudah siap. Dan saya bisa periksa apa yang kurang dari materi kalian. Kalian bentuknya PPT, tapi kalian convert ke PDF. Bikinnya PPT, bikinnya benar-benar buat UAS, ya. Tapi kalian kumpulinnya PDF, nggak apa-apa, belum sempurna, ya. Tapi saya mau memberikan kalian masukan. Jadi pas lagi UAS kalian benar-benar siap. Nilainya 40% soalnya sayang. Ya, maksudnya saya melihat ini banyak di antara kalian tuh yang oke banget waktu menjawab pertanyaan, ya. Jadi saya pengen banget kalian itu dapat A. Ya, coba di-prepare sebaik mungkin. Dipersiapkan sebaik mungkin. Oke. Jadi untuk minggu depan itu tidak ada kelas, ya, tapi kalian harus kerjasama. Tetap kalian kerjasama ya. Habis itu langsung dikumpulin. Oke, kalian cicil, ya. Nanti dikumpulkan di e-learning, bentuknya PDF. Untuk persiapan minggu depannya langsung kalian UAS. Waktu UAS, ya, yang akan masuk itu cuma kelompok yang UAS saja. Yang akan masuk hanya kelompok yang UAS saja. Enak kan? Nanti yang lain tinggal absen doang. Ya, yang masuk cuma yang UAS doang. Jadi minggu depannya lagi itu merupakan periode UAS ya. Jadi benar-benar private saya nanyanya. Yang masuk cuma yang UAS, satu kelompok doang. Kelompok lain nggak usah masuk. Tinggal nunggu gilirannya aja. Oke? Kalau misalnya kalian mau tanya nih untuk dalam minggu ini mau nanya silahkan ya. Karena kemarin saya lihat kayaknya kalian masih belum pada siap deh. Saya minta tolong banget ya kalian untuk mempersiapkan dari sekarang. Jadi minggu depan dikumpulinnya udah firm, udah komplit. 3 minggu, presentasinya tetap 3 minggu. Jadi saya mundurin 3 minggu. Saya mundurin 1 minggu. Tuh kalian kan masih punya spare waktu. Yang pertama 1 minggu kelas pengganti sama 1 minggu UAS kan. Itu. 1 minggu 2 kelompok. Iya, 1 minggu 2 kelompok. Oke, 1 minggu 2 kelompok. Ya, ini semua kok semuanya 2C sama 2A itu saya mundurin untuk minggu depan ya, karena masih banyak yang belum siap nih. Kalian masih baru prepare sih soalnya ya. Oke, kalau gitu minggu depan saya hanya buka absen. Kalau kalian mau nanya silahkan, mau bertanya silahkan. Jadi minggu depan waktunya kalian untuk bikin kerjasama. Ingat, kerjasama wajib buat secara kelompok. Karena nanti nilainya nilai kelompok. Ada satu yang jawabannya tersendat-sendat, nggak ngerti, itu akan mengurangi nilai kelompoknya. Ya, jadi kalian harus saling transfer wawasan, belajar bareng ya. Jadi walaupun tidak ada kelas, itu kalian tetap diskusi bareng-bareng kelompok kalian. Oke? Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, Bu, saya mau nanya, Bu. Kenapa? Ini kan nanti kan ditanyain ya, Bu. Itu ditanyain sesuai bahan dari material yang kita buat gitu, Bu. Nah itu.
Ya, yang pertama yang akan saya tanyakan adalah sesuai dengan PowerPoint yang kalian bikin. Ya kan? PowerPoint yang kalian bikin list minimumnya adalah yang ada di e-learning. Saya udah ngasih tahu list PBL yang harus kalian bikin. Yang kedua, yang akan saya tanyakan adalah material. Jadi kalau misalnya materialnya kalian aluminium, maka kalian harus menguasai materi aluminium yang saya kasih. Itu. Yang ketiga adalah materi struktur kristal. Itu saya tanya. Yang keempat, penguatan tadi nih. Materialnya apa? Nggak usah semua, tapi materialnya kalian aja. Pilih salah satu. Itu doang udah. Tapi saya tanyanya random ya, saya tanyanya random. Gitu, makanya saya minta kalian untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Oke. Nah, jadi untuk yang kebagian minggu pertama udah dibagikan kelompoknya ya. Jadi yang kebagian minggu pertama itu saya kasih waktu 1 minggu kemarin, 1 minggu ke depan tuh. Untuk prepare. Banyak soalnya. Sayang nilainya kalau misalnya kalian nggak prepare. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke ya, kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.